Sebuah fenomena mistis terjadi di Desa Cibungur, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya. Bagaimana bisa ribuan kucing berkumpul pada satu titik seolah mengadakan sebuah pertemuan? Datangnya pun tak bisa ditebak, muncul tiba-tiba dan serta-merta menampakkan diri kepada warga setempat. Diyakini peristiwa berkumpulnya ribuan kucing ini telah terjadi semenjak ratusan tahun silam, di saat wilayah ini masih hutan belantara. Fenomena ini sepertinya tak berhenti sebagai mitos. Makhluk-makhluk itu nyata adanya. Beberapa warga bahkan memergoki mata-mata menyala di balik semak-semak rimbun. Menelusup satu persatu dalam kegelapan malam, menerobos sunyinya desa sunyi ini. Tak ada seorang pun berani mengusik kehadiran ribuan kucing ini. Konon bagi seseorang yang berupaya membubarkan himpunan kucing-kucing ini, nasibnya berada di ujung celaka. Cerita-cerita seram pun beredar. Konon di wilayah ini beredar sebuah rumor tentang adanya kerajaan gaib. Istana megah dengan makhluk berbagai rupa. Bahkan makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut sering berinteraksi dengan dimensi manusia. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi bersama saya dan Ria Winata. Dan saya sekarang berada di Desa Cibungur, Kecamatan Parung Pontang, Tasikmalaya. Kita akan muak kucing di desa ini. Kan kono ceritanya kucing itu bisa datang tiba-tiba. Tiba-tiba aja Mas datang. Sampai ratusan dan mungkin lebih dari itu. Dan itu pemiliknya siapa dan itu hanya momen-momen tertentu. Dan Iya. Kalau misalkan sekarang nih datang atau muncul tapi hilang aja gitu Mas. Betul. Coba terawang. Ya. Dan dari tadi sebelah sini tuh ada sosok berdiri wanita. Sebelah sini ada sosok wanita berdiri. Kuntilanak banyak di atas-atas. Pas tadi Mas Tukul senterin bagian atas tuh. Iya, ini ya. Nah, Saya langsung merinding. Pemirsa langsung merinding saya. Nih. Berarti kalau Mbak Ria ngomong terus saya giniin, berarti memang ada energi yang senyawa. Ya, emang ini tempatnya angker ya Mas ya. Jadi kayak kalau saya lihat masa lalunya di sini banyak sekali kejadian. Seperti itu dulu ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih Mas? Rame-rame gini. Pak siapa? Saya Pak Cecep sebagai apa nih? Kepala desa di sini. Wah, subhanallah. Jadi kepala desa di sini. Nah, ini Pak Cecep ini kepala desa paling tidak bisa mengetahui tentang sejarah kronologis ini. Kita akan nanya nih. Iya. Cerita tentang kucing itu tuh seperti apa nih? Jadi di waktu Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon ada yang kesini kan mungkin kalau dulu itu mau ngambil dari air aren tuh. Ya. Nah setelahnya manjat dia turun, terus di bawah itu banyak kucing. Jadi kan trauma kok ini kucing terlalu banyak, ini dari mana asalnya. Nah terus kucing hilang dengan tiba-tiba. Nah, sekitar ini sering terjadi kejadian mistis apa menurut penduduk setempat atau mungkin orang yang lewat itu? Nah, mungkin di sini ceritanya Pak, masyarakat pada ketakutan, Setelahnya di sini ditata menjadi rumah pemukiman, kesana ada pemukiman Pak. Pas belokan, gua itu ada sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ada kan di situ belokan, ada rumpun bambu di situ Pak. Yang sebelah kirinya mau pas belok ada jalan mau ke kampung. Di situ ada warung kecil Pak. Nah, Pak, suruh agak ke sana dikit kan. Suruh ke sana dulu. Ya pasti Mas Tukul berasa kan Mas dari tadi. Ya mungkin. Iya dari tadi tuh kayak apa sih sosok wanita tuh di situ. Sama yang tadi dibicarakan kucing. Saya belum lihat sosoknya, cuman masalahnya matanya dua itu nyala di situ. Nah, Mbak Ria, kejadian fenomena seperti itu kalau dari penglihatan Mbak Ria itu apa nih? Memang kan kalau misalkan Sini, saya lihat ya Mas Tukul ya,
Di sini tuh ada kejadian kayak nggak tahu ya Pak ya, kayak ada yang dibunuh gitu sih Pak. Jadi Mbak Ria melihat ada yang dibunuh itu apa, Pak? Cerita sepengetahuan saya nih Pak, dulu katanya di sini banyak orang-orang yang punya ilmu yang kurang itu Pak. Oh, ilmu. Ya, jadi orang-orang tersebut difitnah misalnya, difitnah jadi tukang itu santet. Seperti itu ya. Apa Mbak Ria? Enggak Bapak kayaknya dari tadi ada yang kayak ngincer si Bapak, dari tadi diliatin terus. Iya pasti, saya ini merinding Pak. Wanita sih. Sepertinya Bapak ini mau memuak, tapi di belakang Dari tadi ini makin lama makin dekat. mengikuti supaya dia yang bilang jangan. Gitu Iya. ya. Nah Pak, berkumpulnya kucing itu yang tiba-tiba nongol itu di mana kalau Pak? Nah takut Pak. Loh, Nanti- kita kan tujuannya memberikan informasi. Oh, iya. Dekat dari sini 100 meter. Pak ke arah selatan. Ke arah selatan. 100 meter. Ya ada gua. Dulu kan di situ banyak pohon bambu. Dia yang nembang bambu. Nggak tahu di situ ada gua. Nah, penasaran pemirsa, kita akan menuju ke tempat yang pusatnya kucing. Tapi kita ngucapin terima kasih kepada Pak Cecep dulu ini ya. Cecep, terima kasih atas informasinya. Saya izin Mbak Ria sama saya mau menuju ke sana. Boleh. Nah, pemirsa, di mana tempat kucing yang konon ceritanya 100 meter dari sini? Energi seperti apa yang akan terlihat oleh teman-teman saya di gitu terus. Bisa tuh kalau. Melalui informasi dari kepala desa, ada peristiwa dibuangnya dukun santet berilmu hitam di wilayah ini. Peristiwa ini terjadi puluhan tahun silam, jauh di saat tempat ini masih hutan belantara. Selain itu, ada sebuah goa kecil yang disinyalir sebagai sarang ribuan kucing. Lokasi goa yang dikenal sebagai Goa Ucing ini tersembunyi. Aksesnya sulit dan jarang dijamah manusia. Dari dalam goa inilah warga sering mendengar sahutan suara kucing yang memecah kegelapan. Penelusuran pun berlanjut, tim Mister Tukul berupaya menyambangi sarang kucing itu. Berharap kita akan mendapatkan informasi dari mana datangnya kucing-kucing misterius itu. Gimana Mbak Ria? Kayaknya ada yang ini nih. Gimana Mbak? Mbak Ria tadi sebelum kita moving gitu dia ada suara. Apa yang dirasakan? Ada nih di sebelah saya. Di sebelah saya masukku. Ada di sebelah Mbak Ria. Itu cewek apa cowok? Cewek. Cewek ya. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Pakaiannya seperti apa wanita ini? Tuh, bunyi ini. Bu, kayaknya dia mau ini Mas. Apa? Mau interaksi dulu boleh? Oh, mau interaksi Dari tadi sama Mbak soalnya Ria ini. Tapi agak ke sana Mbak Ria biar kering. Mat, tolong Mat. Ini, wah ini. Bahasa Ini dengan siapa? Sarang saya. Assalamualaikum. Tenang. Kita nggak akan ganggu. Kita hanya ingin tahu informasi. Jadi kita nggak bisa. Kamu ada di kodok itu kemarin kita pengen coba komunikasi sama kamu. Namanya siapa? Ya. Saranti. Ya. Bukan. Apakah saudara? Pacar temennya. Kamu diperkosa. Ya, kamu tahu ada di sana. Ya, Saranti. ya. Tenang. Kursi. Tenang. Tok, duduk. Ya. Tenang. Oh, penari ya dia. Oh, penari. Sinden.
nari-nari. Oh, Jaipong. Oke. Oh, jadi kamu waktu itu sedang nari-nari. Oh, Jaipong, ini bener Jaipong, bener Jaipong. Bener Jaipong. Lo Jaipong, lo. Oh, kamu sakit kenapa? Pada saat kamu menari kamu diculik. Diculik. Oh, dulu Kalau boleh tahu siapa yang menculik? Kai dulu mungkin ada yang nyenengin. Ada yang nyenengin. Siapa yang nyulikin? Bawa. Kakang. Kakang itu siapa, pacar kamu atau pacar kamu? Bukan. Apakah saudara? Pacar temennya. Kamu diperkosa. Cukup. Ya, kami tahu ada di sana. Oh, oke. Berinting dia berinting transit dulu. Dia berinting badannya. Cukup pulang. Pulang? Enggak. Kenapa nggak mau pulang? Duduk dulu boleh? Pak Beda, kenapa kamu nggak mau pulang? Calik, Neng. Dibunuh dengan cara apa kalau boleh tahu? Kayu. Kayunya dipukul. Oh, palang. Ternyata ada sesosok ronggeng yang mengikuti Ria. Sosok ini terus mengajak berinteraksi. Sepertinya ia merasa nyaman hingga tak mau bergeming dari badan Ria. Gemulai tangannya seolah mengajak siapapun menari. Agar tidak membahayakan Ria, tim pun akhirnya menetralisir dengan paksa. Gimana tadi? Iya tadi, jadi sosoknya emang agak genit sih mas. Dia penari, cuman ya bener dia ngelakuin perselingkuhan, cuman ketahuan sama pacarnya. Terus pacarnya bilang kalau memang sayang sama saya bunuh aja gitu. Jadi sebenarnya yang ngebunuh sih si Akang sama si itunya sama pacarnya. Gitu. Karena sebenarnya dia si Akangnya kayak lebih berat sama yang pacarnya dia gitu loh mas. Karena cuma selingkuhan jadinya. Karena dia mau nikah kayak sama si pacarnya itu. Nah, apakah ada hubungan antara sosok ini dengan kemunculan ribuan kucing di desa ini, Mbak Ria dan Mas Ahmad? Kalau tahu saya sih dia kan bukan kok ya, nggak ada. Cuman memang dia berdiam di sini karena mungkin nyaman aja masih beda di dekat gua situ. Karena dibunuhnya kan di sana gitu. Jadi jalannya ke sini, nggak ada hubungannya. Nah, pemirsa, ternyata yang tadi masuk ke Mbak Ria tidak ada hubungan dengan kucing yang banyak itu. Nah, kita sekarang akan menuju ke gua yang katanya ada kucing ratusan. Ikuti terus. Mister Tukul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, Bu. Sini. Ya, sini, Bu. Ya, kita tanya-tanya ini mungkin. Bu, pernah mengalami kejadian ketemu kucing banyak itu di mana? Di sini. Gimana ceritanya awalnya, Pak? Pas mau puasa ada kejadian banyak kucing. Iya. Malamnya pas mau kejadian ada minyak wangi. Minyak wangi. Oh, bau-bau. Ada yang menangis. Oh, ada yang menangis. Ya. Pas udah lama, udah jam 12:30, ada suara kucing. Kayak yang ada rajanya gitu. Oh, ada rajanya juga. Iya. Itu waktu jam berapa Ibu lihat itu? 11:30 Malam. Iya. Malam Sabtu. Nah, Ahmad melihat seperti itu apa nih? Saya melihat sih tadi di depan seperti ada gerbangnya masuk ke, kayak ada gerbang ini, nggak tahu dari mana sih, arahnya dari arah sana. Di si kucing-kucing ini banyak yang keluar tuh loh. Dan itu saya rasa sih bukan kucing yang biasa, tapi lebih kayak ada kucing yang biasa cuman nggak nyampe 50, nggak nyampe, cuman yang gaibnya itu bisa nyampe. Mbak Ria,
Iya mas sama. Tadi saya kayaknya pas lagi jalan juga kan banyak yang nempel, tapi mungkin kucingnya kucing yang gaib ya Mat ya. Banyak yang mau ikut soalnya tadi mas. Nah, kabarnya di sini ada kerajaan gaib, benar? Iya, ya. Iya, di sana ada. Nah, pas waktu mau dipotong malam Jumat, ada itu tuh apa ya, orang ke atasnya kayak kambing gitu, ke atasnya ke bawahnya orang. Oh, itu kepalanya kambing, bawahnya orang. Tiap tahun ya dari 4 arah, dari Banten, dari Jawa ya, dari barat, dari utara, dari timur, dari selatan datang ke sini ngumpul dinamakan Gua Ucing. Tapi itu bukan kucing asli. Biar orang lain, anak-anak jangan ketakutan. Padahal mah harimau. Ya, coba lihat. Kalau saya melihat flashback di sini, dulu sempat ada dari salah satu kerajaan Pajajaran yang datang ke sini untuk lewat sini, dan kucing-kucing ini seperti ada beberapa kucing yang memang dari ini ngikut ke sosok ini. Cara dan mungkin yang tadi dibilang ibu ada sosok itu dia penjaga gerbang. Jadi ini nyambung kayak ke mungkin ke arah laut selatan daerah Garut sana. Bu, mohon izin, guanya sebelah mana, Bang? Di sana. Nah, pemirsa toko jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak di seluruh semesta yang indah ini. Sekarang kita udah berada di depan gua kucing yang konon ceritanya banyak kucing datang Di sini Bu ya. Iya. nih. Itu tuh, sebelah kanan. Itu ya, Bu? Iya. Oh, seperti itu. Perjalanan pun mengarah ke Goa Ucing, tempat yang disinyalir sebagai markas ribuan kucing misterius. Kita berharap akan mendapatkan titik cerah latar belakang kemunculan kucing-kucing tersebut. Banyak yang banyak yang ke Ahmad. Banyak ke Ahmad di belakang. Berarti aku agak ke sini. Mat, kamu kesinian ya, Mat? Aku ke sini, Mat. Aku enggak boleh. Banyak yang narik dari bawah. Itu banyak yang narik, pengen komunikasi dia ngobrol dari sana. Dari situ. Barinya itu tajam sekarang. Energinya kuat banget karena sekarang mungkin kita lagi ngobrol ini dan gerbangnya kebuka dan banyak. Udah pada naik. Warnanya apa aja? Warna-warni cuman dominan yang kebanyakan yang hitam. Oh, betul. Ada suara apa itu? Itu apa, Mat? Ya itu kan iya mungkin. Tuh. Duh, Mas banyak. Aduh, pada ke situ lagi. Itu apa itu? Bu, apakah Ibu juga sering mendengar suara-suara aneh-aneh? Kucing, ada yang kayak kucing teriaknya, ada yang menangisnya, kayak apa itu ya, ada raja sama anak buah gitu. Jadi banyak di sini. Iya, Mas Tukul udah banyak sekali sih. Ada yang ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Tapi ada yang kayak bukan kucing biasa gitu, ada yang besar. Iya, apa? Nah, Ini kayak ada bela harimau jatuh tapi nggak ada gerakan. Iya benar. Jadi agak besar tapi kayak harimau, tapi nggak tahu itu kucing apa harimau ya. Soalnya besar gitu. Bukan biasanya kucing standarnya segini ya. Ini ada yang besar gitu. Kok raja sih kayak seperti harimau-harimau yang dari arah sana sih. Iya dari, ya. Soalnya harusnya sih dari mungkin dari situ jalan. daerah Sancang sana harus kayaknya. Ada Iya, ya. suka main. Mas Ahmad silakan komunikasi sama yang ibaratnya pemimpin di sini. Silakan apa yang sebetulnya Mungkin majuan Mas. misteri apa yang harus diungkapkan dan apa solusinya supaya biar nyaman semua.
Kamu penjaga, salah satu penjaga. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu dengan siapa? Siapa? Namanya siapa? Cikolang. Cikolang. Kamu di sini sebagai siapa? Saya pengurus. Pengurus? Di sini kenapa banyak sekali kucing? Ada kejadian apa? Kenapa semua berkumpul di sini? Kenapa? Membicarakan tentang kejadian-kejadian kucing yang suka ditindas manusia. Oh, gitu. Iya. Dan ini semuanya ada yang goib, ada berapa kucing? Berapa? Banyak sekali. Ada ratusan? Iya. Ada ratusan? Lebih. Apa? Lebih. Lebih, ratusan lebih. Ribuan. Kami ditugaskan untuk mengawal kucing-kucing yang ada di sini. Oh, ditugaskan untuk mengawal kucing-kucing yang ada di sini. Kamu sering mengganggu nggak penduduk sini? Tidak. Tapi kalau kalian mengganggu kucing-kucing, kami siap mengganggu. Oh, gitu. Kamu lihat selain di kucing di sini ada sosok lain nggak? Di sini. Ada. Siapa? Kerajaan kami. Oh, di sini tidak boleh ada yang ganggu. Kalau di luar banyak ya? Di sini nggak ada yang mengganggu. Ya udah. Ahmad, tadi Mas Ahmad melihat apa ini setelah tadi ada yang masuk? Saya melihat sih sebenarnya ada kepenguasanya itu sekarang mungkin lagi berada di sekitaran daerah Sancang Garut gitu. Ada sepasang. Terus yang ini satu di apa sih kayak pengawal apa ya, kaki tangannya itu. Nah terus kalau yang untuk satu pengawal yang suka jaga di sini yang tadi masuk ini. Jadi untuk waktu-waktu tertentu mungkin Jumat hari Jumat Kliwon masalah Kliwon ya. Kebanyakan sih di hari malam hari ya Jumat intinya. Itu kalau jadi kayak seolah kucing. Jadi kan setiap kucing itu kayak ada ini loh, kayak kucing terus ada yang ngejagainnya gitu. Jadi ketika kemana-mana tuh ada yang Oh, kucing beneran. Kucing beneran yang jagain juga jagain kucing. Cuman kayak bukan cuman ya yang mendampingi si kucing itu. Kayak kasihan sama si kucingnya kalau dizolimi, makanya suka berkumpul di sini untuk membahas ada apa nih, jadi solusi seperti apa. Mas Ahmad, apakah sosok kucing ini yang bisa menjelma jadi apa saja, entah wanita, entah pedagang apa gitu? Saya lihat sih di sini beberapa juga ada sebagian yang dari golongan jin ya. Jadi ketika memang ada sesuatu hal yang ini, ada beberapa yang mungkin bisa berubah, ada yang enggak. Jadi tergantung ilmunya. Kalau misalkan ya ada sih di situ kebanyakan yang warnanya emas, keemasan, kucing-kucing yang warna emas itu bisa berubah. Oh, bisa berubah. Aki Suhatma sama Nek Ruk menanam perladangan. Bila mana akan menanam perladangan yang rumah ya mengadakan syukuran. Kalau waktu dulu pohon, kalau sekarang ritualan. Tiba-tiba banyak kucing. Nah, banyak kucing. Nah, yang masuknya ke guha. Kabupaten Garut atau mana lah. Itu dia gelisah malamnya, gelisah dan dimimpiin. Peristiwa berkumpulnya ribuan kucing-kucing ini merupakan salah satu fenomena mistis di desa sunyi ini. Satu lagi misteri di desa terpencil ini adalah keberadaan makam tanpa nama yang berada di rimbunan semak belukar. Dari rumor yang santer beredar, makam itu merupakan tempat disemayamkannya 2 orang dalam satu liang. Salah satu dari mereka merupakan dukun santet dengan ilmu hitamnya. Satu lagi adalah orang yang terbunuh karena dituduh sebagai dukun santet. Peristiwanya terjadi jauh puluhan tahun silam. Desa ini pernah terteror adanya dukun santet yang meresahkan. Warga pun menghakimi orang-orang yang dicurigai sebagai dukun santet tersebut.
Konon energi dari dukun itu masih tersisa sampai kini. Memiliki aura kelam dan mampu membuat bulu kuduk berdiri. Adakah hubungan antara makam dukun santet dengan munculnya ribuan kucing misterius di desa ini? Untuk mengetahuinya, kita ikuti penelusuran Soleh Pati dan Anita Hara berikut dari sisi lain desa ini. Nah, pemirsa, sekarang kita akan menelisik Goa Kucing. Goa Kucing di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Saya melihat sih energinya lebih kuat ke arah kanan. Arah kanan ya? Karena saya melihat situ seperti ada lubang besar yang tapi arahnya agak turun gitu. Itu sepertinya kayak gerbang gaib ya. Dan di situ juga dijaga sosok seperti penguasa besar. Cuma kepalanya itu kakinya manusia yang seluruh ini, terus kepalanya kayak hewan gitu. Oh, apakah hewannya juga berupa kucing? Bukan, seperti binatang kambing ya, kambing. Cuman ininya agak itu, apa namanya? Oh, tanduknya? Tanduknya itu agak melungker-melungker itu, panjang. Oh, bukan ke sana, terus tapi dia bawa sesuatu yang dipegang seperti kekuatan pusaka ya. Hampir 90% itu dari bangsa gaib, termasuk jin, terus mungkin siluman-siluman. Dan bentuk kucing itu seperti yang biasa kita lihat? Kalau kita melihat secara kasat mata itu seperti biasa aja. Seperti biasa aja. Tapi kalau kita bersikeras untuk meneliti secara jauh dan kita mungkin berniat jelek ya, dia bisa berubah jadi kadang kuntilanak, kadang pocong, terus kadang kayak siluman dan menakutkan. Di arah sini Mbak Anita ya, iya. Ini lurus itu tuh. Nah itu seperti ada kekuatan yang memang masih tersisa dan perlu diungkap gitu. Dan kita boleh kesini, ayo. Sejak kapan sih sebenarnya ribuan kucing itu berada di sini, Kang? Ribuan kucing itu sebenarnya udah lama ya, sudah hampir 50 tahun yang lalu. Dan sekarang keberadaannya pun masih ada. Cuman intensitasnya lebih sedikit daripada ketika dia ingin keluar. Ya. Karena dia sering ini juga. Kalau Mbak Rita, kalau dia keluar itu hari-hari tertentu, misalnya Jumat Kliwon, atau enggak Selasa Legi atau Selasa Kliwon. Karena itu keilmuannya dia diasah. Di sini itu kejadian-kejadian aneh seperti buang mayat. Ini kan desa terpencil yang memang desa ini sangat angker banget. Makanya kita syuting di sini harus hati-hati, banyak tidak semena-mena terus bawa sesuatu. Karena bukan hanya ribuan kucing yang hadir di sini, tapi saya melihat banyak sekali ular-ular kecil yang itu berpasang-pasangan gitu. Di sekitar sini jadi saya melihat ya, ketika saya nerawang sebelum masuk lokasi sini, saya melihat ada ular itu diambil oleh seseorang dan dibawa ke salah satu tempat di sana, di jauh dari sini ke mungkin Kabupaten Garut atau mana lah. Itu dia gelisah, malamnya gelisah dan dimimpiin. Apa tuh? Kembalikan. Itu istri saya, kembalikan. Oh, jadi akhirnya dia bawa pulang. Dibawa lagi dan taruh di sini lah, di sebelah kiri, dan kita berdiri sini sekitar radius setengah kilo lah. Ya. Tarik saya. Seperti apa? Sosoknya lihat nggak? Sosoknya lihat. Sosok laki-laki. Laki-laki. Terus pakaiannya seperti apa? Saya pemirsa terus terang saya juga merasakan dan ngelihat pakaiannya hitam. Bener nggak? Iya, pakaiannya hitam bener. Lari ke sana. Iya, lari ke sana. Terus sepertinya apa? Dia ngasih informasi apa? Mungkin komunikasi mau apa? Mau seperti apa? Ya, yang Mbak Rita rasakan? Ya kayaknya dia ingin menunjukkan mungkin tempat dia. Tempatnya ya. Tempat dia. Oke, pemirsa, mungkin salah satu dari kekuatan supranatural atau jin korin yang memang menunjukkan di mana tempat keberadaan atau mungkin makam beliau. Mungkin perlu ditelusuri lagi ya. Barangkali kita bisa ketemu.
pemirsa, sepertinya ada yang Anita ini ada yang mau narik sampai mungkin mencari makam ya, mencari makam. Aku ikutin aja, energinya agak ke kanan ini. Coba naik, terus. Ikutin, jangan ditahan, ikutin. Anita seperti ditarik oleh energi yang datang dari makam dukun santet. Apa yang terjadi pemirsa? Nah, ini udah nyampe sini. Angkat aja. Ini ya pemirsa, yang ditunjukin Mbak Anita ini seperti makamnya di sini. Jadi yang saya lihat memang ada dua mayat yang memang. Oke, ini siapa? Ini kamu kesurupan. Siapa namamu siapa? Ini dipengaruhi sepertinya. Tahun berapa Anda di sini? Tahun berapa? 60. Oke. Saya nggak ganggu kamu. Boleh saya tanya namanya? Bohong. Nanti bohong. Oke, tenang dulu, ya. Duduk. Oke. Sekarang balik ke asalnya ya. Memang benar yang saya rasakan dan saya lihat memang ada gundukan ya. Cuman ini nggak ada batu nisannya. Coba saya akan komunikasi lagi. Sebenarnya kucing itu dari mana? Masih ada hubungannya dengan tukang santet apa enggak? Agak ke situan. Pemirsa, yang saya lihat ketika saya komunikasi, saya suruh coba berdiri sini karena sini akan saya menghormati untuk berdoa. Karena ada dua insan yang memang salah satunya itu ada lemparan. Ini sosok kucing udah pada lari ke sini semua. Yang satunya sepertinya ada fitnah. Akhirnya terjadi pembunuhan yang manusia yang satunya ini, yang satunya kefitnah. Akhirnya dikira bukan tukang santet satunya. Ya? Satunya memang mungkin benar ya, tapi satunya bukan. Astagfirullahaladzim. Kita doa dulu aja. Doa ya. Ini sosok Raja Kucing. Raja Kucing ya. Cuman beliau itu kayaknya perempuan ya. Jadi seperti ratu ya, ratu kucing ya, bukan laki-laki. Ini punya pasukan. Cuman dari sekian banyaknya itu ada sebagian kucing yang memang kucing asli, kucing hewan manusia, hewan beneran. Sekitar 10% dari kehadiran mereka ini. Kalau saya lihat sendiri, kucing ini memang masih ada hubungannya dengan tukang santet ini, kehadiran tukang santet ini. Cuman beda alam. Artinya beda alam apa? Dia punya ilmu sakti yang memang sering bertapa kurasanya itu di gua situ. Oh, di gua sana. Karena kesaktian kucing inilah yang memang dia isep dari ilmunya itu untuk menjadikan sakti. Oh, tapi tidak ada hubungannya dengan ilmunya tukang santet dengan sakti. Nggak ada. Oke, Mbak Anita, kita ke tempat lain ya. Cukup ya. Nah, pemirsa, Mister Tuko jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di alam semesta yang indah ini. Sekarang kita akan membahas tentang lukisan yang sudah divisualkan oleh Kampas yang sangat ahli, yang tidak semua orang bisa. Jadi ketika saya observasi di situ sama Mbak Anita tadi, saya menemukan ada satu makam, tapi isinya 2 mayat, Mas. Nah,
situ Mbak Anita tempat kesurupan tadi. Dan ternyata yang satunya itu memang tukang santet yang dikubur di pantai Mas. Dan satunya memang fitnah, dia orang baik tapi dikirain orang tukang santet. Gitu. Nah, saya cuma juga tadi berdoa di situ. Dan ketika saya berdoa di situ banyak ribuan kucing datang dari arah sana Mas. Ada makam 2, Ya. yang satu cewek cowok, tapi ada satu lagi. Enggak, jadi laki-laki semua Mas. Laki-laki semua. Yang satu kefitnah dari tukang santet. Dikira dua orang itu dikira tukang santet semua, tapi ternyata ini bukan. Ini banyak gangguan di sini nih. Salah satu korban yang membunuh tadi. Oh, gitu Mas. Orang belum tahu sana. Sakti bohong. Ada yang bohong, tadi bohong. Sakti bohong. Bohong kenapa? Bohong pukul saya duluan. Iya. Oh, Bunuh. Kamu mati juga di sini. Jadi kamu Sarinti tukang bohong. Sarinti nanti mana? sudah pulang. Sini, mana Sarinti? Pulang. Cerita katanya tadi Sakti yang masuk dari tadi pertama itu bohong katanya. ya ada tangsel ya, pulang ya. Udah keluar ya, Keluar ya, keluar. keluar. Mbak Ria, Pak Kang Soleh, Mas Ahmad dan Mbak Anita, ini Mbak Ria kok bisa sampai kayak gini gimana sih? Ini apa tadi katanya Sarinti bohong. Jadi yang sebenarnya apa namanya, dia kan selingkuh sama si Akang, nggak tahu Akang siapa, tadi nggak disebutin namanya. Habis itu dia pergokin. Terus Sarinti yang pakai kayu, yang mukul itu Sarinti sebelah sininya si Eis katanya. Habis itu tangannya dipeluntir ke belakang begitu. Pesan Mbak Ria kayak gini-gini ya. Mungkin Mbak Anita harap biar nambahin apa yang tadi terjadi setelah penelusuran dengan Kang Soleh tadi. Ya, sepertinya kita harus percaya kalau setiap daerah itu ternyata memang banyak sudah cerita legenda seperti ini. Dan mungkin memang ini untuk memperkaya di setiap daerah-daerah ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang dikatakan sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya yang sangat setia menemani saya selalu shopping di Jalan-Jalan di mana saya berada. Bagus semua, artinya kita harus menyintai lingkungan. Tunggu Mr. Tukul Jalan-Jalan dan akan saya datangi. Yang pastinya ada wisata. Oh, mitos. Ikut terus. Jalan.